Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Selamat pagi, biarlah kita mau semangat di dalam memuji dan mempermuliakan nama Tuhan. Karena kesempatan yang indah tentunya pagi hari ini, Tuhan kasih kita waktu, kesempatan untuk kita boleh memuji dan mempermuliakan nama Tuhan. Kita mau pakai kesempatan kita dengan sebaik mungkin, kita mau tinggikan nama Tuhan. Di saat ada kesempatan, biarlah terus kita mau memuji dan mempermuliakan nama Tuhan dengan sepenuh hati kita. Dengan sungguh-sungguh, dengan segenap jiwa dan raga kita mau tinggikan nama Yesus. Kita mau sama-sama bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara sekalian dikasihi Tuhan. Kita akan pujikan satu pujian. Sungguh surya bersinar di balik awan. Haleluya. Amin. Saat melintas langit yang biru, saat melewati lembah yang gelap, ku ingat di hati, ku kuatkan harap, Yesus selalu ada, tak tinggalkanmu. Saat melintas, saat melintas langit yang biru, saat melewati lembah yang gelap, ku ingat di hati, ku kuatkan harap, Yesus selalu ada, tak tinggalkanmu. Surya bersinar, surya bersinar di balik awan, Yesus setia, tak tinggalkanmu. Surya bersinar di balik awan, Yesus setia, tak tinggalkanmu. Sama-sama sekali lagi. Saat melintas langit biru, saat melintas langit yang biru, saat melewati lembah yang gelap, ku ingat di hati, kuatkan harap, Yesus selalu ada, tak tinggalkanmu. Sungguh surya bersinar, surya bersinar di balik awan, Yesus setia, tak tinggalkanmu. Sungguh surya, surya bersinar di balik awan, Yesus setia, tak tinggalkanmu. Surya bersinar, surya bersinar di balik awan, Yesus setia, tak tinggalkanmu. Surya bersinar di balik awan, Yesus setia, tak tinggalkanmu. Yesus, Yesus setia, tak tinggalkanmu. Yesus setia, Yesus setia, tak tinggalkanmu. Beri kemuliaan buat nama Tuhan. Sungguh Tuhan, kami percaya surya pasti bersinar bahkan di balik awan yang kelabu sekalipun Tuhan. Tuhan, pertolongan-Mu itu sempurna Tuhan, tidak pernah terlambat Tuhan. Kebaikan dan kemurahan-Mu itu terus Tuhan kami kecap di setiap waktu, di setiap kesempatan.
Bahkan Tuhan, kami terus menikmati dan mengecap Tuhan segala kebajikan dan kemurahan Tuhan di setiap musim yang kami lewati. Terima kasih Tuhan, pegang tangan kami Roh Kudus, pimpin kami Tuhan supaya kami terus Tuhan ada di dalam jalan terang firman-Mu, supaya benar-benar Tuhan Kau berikan kepada kami pertolongan daripada yang jahat ya Tuhan. Supaya Tuhan kami tidak jatuh dalam berbagai-bagai dosa dan tabiat lama, tapi benar-benar kami mau hidupi firman Tuhan di dalam hidup kami dengan sungguh-sungguh. Pimpin kami, peganglah tangan kami Roh Kudus setiap hari. Amin. Peganglah tanganku Roh Kudus setiap hari. Ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku kepada jalan kebenaran, agar ku tidak tersesat, mengikuti jalan-Mu. Sungguh peganglah tanganku Roh Kudus, peganglah tanganku Roh Kudus. Amin. Setiap hari, setiap hari, sungguh ku tak dapat jalan sendiri, ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Amin. Bawalah diriku bawalah diriku kepada segala kebenaran, agar ku tidak tersesat, mengikuti jalan-Mu. Sungguh kudus, 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 kudus Tuhan, kudus nama-Mu. Amin. Sungguh ku beri syukur dalam, ku beri syukur dalam simfoni indah. Sungguh ajaib, 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 ajaib Tuhan, ajaib nama-Mu. Sungguh nama yang beri menang, Yesus namanya, nama yang beri menang, Yesus namanya. Sungguh peganglah tanganku Roh Kudus, peganglah tanganku Roh Kudus setiap hari. Amin. Agar ku tidak tersesat, agar ku tidak tersesat, mengikuti jalan-Mu, mengikuti jalan-Mu. Sungguh kudus, 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 kudus Tuhan, kudus nama-Mu. Sungguh ku beri syukur, ku beri syukur dalam simfoni indah. Sungguh ajaib, 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 ajaib Tuhan,
yang beri menang. Sungguh Yesus, Yesus namanya, men kudus, 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 kudus Tuhan, kudus namamu. Ku beri syukur dalam simfoni indah, men ajaib, 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 ajaib Tuhan, ajaib namamu. Sungguh nama yang beri menang, nama yang beri menang. Yesus namanya, men nama yang beri menang. Yesus namanya, nama yang beri menang. Yesus namanya, sungguh nama yang beri menang. Yesus namanya, nama yang beri menang. Yesus namanya, men haleluya. Kami sungguh bersyukur memiliki Allah yang seperti Engkau, Yesus Tuhan. Kami puji, kami sembah, kami muliakan Engkau. Haleluya. Sikiriri dararama ramayase. Terpujilah namamu Tuhan, kekal sampai selama-lamanya. Haleluya. Sikiri darapata karamayase. Haleluya. Sungguh Engkau Allah yang baik, Allah yang murah hati, Allah yang panjang sabar, penuh kasih dan karunia dan pengampunan. Kami puji namamu, kami sembah Engkau Yesus Tuhan. Haleluya. Sungguh pegang tangan kami selalu Roh Kudus setiap saat. Haleluya. Supaya kami tidak tersesat di dalam hidup kami Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Terpujilah namamu Yesus, kekal sampai selama-lamanya. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap kekuatanku, ku puji namamu Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Peganglah tanganku Roh Kudus setiap hari. Ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku kepada segala kebenaran, agar ku tidak tersesat, mengikuti jalan-Mu, agar ku tidak tersesat, agar ku tidak tersesat, mengikuti jalan-Mu. Sungguh Tuhan, pegang tangan kami dengan Roh Kudus-Mu di setiap saat, di setiap waktu.
Bahkan Tuhan di setiap jam Tuhan, di setiap menit Tuhan, bahkan di setiap detik pegang tangan kami Roh Kudus. Supaya kami tidak tersesat Tuhan, di dalam kami melangkah di dalam kehidupan kami. Roh Kudus yang memimpin kepada kami, kepada jalan terang firman-Mu, sehingga langkah kami Tuhan tertuju kepada kebenaran firman-Mu. Kami tinggalkan segala yang cemar, kami tinggalkan segala Tuhan tabiat dosa lama kami. Kami tinggalkan segala kejahatan kami. Benar-benar pimpinan-Mu Roh Kudus menuntun kami kepada firman-Mu. Terima kasih buat kesempatan yang ada, bahwa setiap kami, baik jemaat-Mu yang ada di tempat ini maupun jemaat-Mu yang Tuhan ibadah di tempat Tuhan mereka masing-masing, di rumah mereka masing-masing, untuk kami terus memuji Engkau dengan sepenuh dan segenap hati kami, karena kami tahu kesempatan inilah kesempatan yang luar biasa baik, di mana Tuhan kami boleh memuji, meninggikan, memuliakan nama Yesus, Allah yang Maha Kudus, Allah yang Maha Suci. Tuhan, biarlah kesempatan yang ada kami mau pakai dengan sebaik mungkin. Kami mau bersorak-sorai, kami mau memuji dan kami memuliakan nama-Mu, dan hadirat-Mu nyata di tengah-tengah kami, sehingga pada saat Engkau hadir di tengah-tengah kami, yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, yang sakit disembuhkan, yang berbeban berat Tuhan berikan kelegaan, yang bahkan putus pengharapan ada pengharapan yang baru. Tuhan, yang dalam Tuhan duka cita ada sukacita yang luar biasa yang daripada-Mu Tuhan. Karena tidak ada suatu perkara yang mustahil bagi Yesus Tuhan yang kami sembah. Allah yang hidup, Allah yang baik, Allah yang murah hati. Kami mulaikan ibadah kami pagi hari ini Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih buat kemurahan-Mu Tuhan. Bapak Ibu, kita masih tetap bangkit berdiri. Kita akan pujikan satu pujian. Allah mana yang besar seperti Allah kita. Amin. Allah mana yang besar seperti Allah kita. Allah mana yang dahsyat seperti Allah kita. Dia kuat dan penuh kuasa, tiada Allah yang seperti Dia. Amin. Allah mana yang besar seperti Allah kita. Allah mana yang dahsyat seperti Allah kita. Dia kuat dan penuh kuasa, tiada Allah yang seperti Dia. Sungguh Dia puaskan jiwa yang dahaga, dan girangkan dengan sukacita. Amin. Bersorak sorai hai semua orang yang takut akan Tuhan. Sama-sama katakan Hosana, Hosana, sekali lagi Hosana. Hei, Allah mana yang besar seperti Allah kita. Allah mana yang dahsyat seperti Allah kita. Dia kuat dan penuh kuasa, tiada Allah yang seperti Dia. Dia puaskan jiwa yang dahaga, dan girangkan dengan sukacita. Amin. Bersorak sorai hai semua orang yang takut akan Tuhan. Sama-sama katakan Hosana, Hosana, sekali lagi Hosana. Hei, Allah mana yang besar seperti Allah kita. Allah mana yang dahsyat seperti Allah kita. Dia kuat dan penuh kuasa, tiada Allah yang seperti Dia. Tiada Allah yang seperti Dia. Sungguh tiada Allah yang seperti Dia. Beri kemuliaan buat nama Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian dikasihi Tuhan. Dikatakan di kitab Ulangan pasal yang ketiga ayat yang ke-24. Ya Tuhan Allah, Engkau telah mulai memperlihatkan kepada hamba-Mu ini kebesaran-Mu dan tangan-Mu yang kuat. Sebab Allah manakah di langit dan di bumi
yang dapat melakukan perbuatan perkasa seperti Engkau. Sungguh tidak ada Allah dimanapun juga seperti Allah yang Bapak, Ibu, Saudara dan saya sembah di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Allah yang dahsyat, Allah yang perkasa, Allah yang baik, Allah yang murah hati, Allah yang panjang sabar. Allah yang benar-benar ngerti kehidupan setiap pribadi kita. Dan sungguh Dia Allah yang setia dan Allah yang peduli. Kita mau siapkan hati kita untuk kita boleh mendengar firman Tuhan. Kita akan pujikan pujian yang terutama. Biarlah di dalam hidup ini Tuhan, kami mau terus meninggikan, memuliakan nama Tuhan dan hidup seturut dengan firman-Mu. Amin. Yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya. Men, haleluya, haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus, sungguh yang terutama. Amin. Yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya. Men, haleluya, haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Haleluya, men, haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Amin, haleluya, haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Haleluya, amin, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Saya mau cinta, saya mau cinta Yesus. Saya mau cinta Yesus. Beri kemuliaan buat nama Tuhan. Sungguh Tuhan, ialah bukti dari cinta kami kepadamu. Kami mau tinggalkan segala dosa dan tabiat lama kami Tuhan. Kami mau benar-benar hidupi firman-Mu dalam hidup kami setiap saat, setiap waktu. Sehingga firman-Mu menjadi dasar dari segala sesuatu yang kami lihat, kami dengar, kami pikirkan, kami perkatakan. Bahkan kami simpan dalam hati kami. Kami rindu hidup kudus sampai ke dasar dalam hati kami. Hidup yang berkenan karena kami tahu Tuhan, hanya Engkau saja Allah yang melihat sampai ke dasar hati kami yang paling dalam. Bila ada dosa, ada yang jahat Tuhan, ada yang Tuhan kotor dalam hati kami, dalam hidup kami, Tuhan ampuni, Tuhan bersihkan kami dari segala yang jahat. Karena kami tahu pelanggaran kami, dosa kami Tuhan begitu besar, bahkan lebih merah daripada kirmisi sekalipun Tuhan. Tapi kami tahu kami memiliki Allah yang maha pengampun, Allah yang maha pemurah. Tuhan ampuni segala dosa pelanggaran kami. Tuhan layakan kami, untuk kami boleh Tuhan merendahkan hati kami di hadapan-Mu. Untuk benar-benar Tuhan kami barui Tuhan
hidup kami di hadapan Tuhan. Oleh karena Tuhan, Kau yang pegang tangan kami dengan Roh Kudus-Mu, Kau yang pimpin Tuhan langkah hidup kami, sehingga kami boleh hidup menyenangkan hati-Mu, sehingga hidup kami boleh menjadi persembahan yang kudus, yang benar, yang berkenan, yang menyenangkan hati Tuhan. Berkati setiap kami tanpa terkecuali, berkati semua jemaat-Mu baik yang ada di tempat ini maupun mereka yang ada di rumah masing-masing. Berikan kepada kami hati yang terus cari perkenanan-Mu. Kami terus Tuhan cari Engkau lebih daripada Tuhan segalanya. Bukan Tuhan lewat perkataan saja kami memuliakan nama Tuhan, tapi kami benar-benar Tuhan memuliakan nama Tuhan lewat hidup kami, bahkan sampai dasar hati kami benar di hadapan Tuhan. Terima kasih Engkau tolong semua jemaat-Mu Tuhan, api yang padam Tuhan, oh mari nyalakan lagi supaya kami semangat di dalam Tuhan, melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Hidup menjadi berkat Tuhan, dan kami boleh saling menguatkan, mendukung, saling melengkapi untuk kami boleh semakin sempurna di hadapan Tuhan. Terima kasih, berkati bangsa dan negara kami Indonesia, berkati pemerintahan bangsa kami, Bapak Presiden kami Bapak Joko Widodo, juga Wakil Presiden TNI Polri, juga pejabat Tuhan dari tingkat yang tertinggi sampai tingkat yang di bawah, bahkan segala Tuhan persoalan-persoalan bangsa Indonesia hadapi, Tuhan Kau yang menolong. Berikan belas kasihan-Mu buat bangsa kami Tuhan, berikan kemurahan-Mu buat bangsa kami. Bahkan Tuhan, pandemi yang ada, bangsa kami boleh lalui dengan segala pertolongan Tuhan. Berkati hamba Tuhan yang sebentar akan Tuhan menyampaikan berkat firman Tuhan, urapi dengan urapan yang dari Maha Tinggi, supaya firman-Mu boleh menjadi Tuhan berkat buat siap kami, menjadi rema buat siap kami mendengar. Dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kembali kita bersama-sama untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Hari ini saya ingin membaca dalam surat Ibrani pasal yang kedua, ayatnya yang pertama, jangan mengabaikan supaya tidak hanyut, supaya tidak kintir begitu, jangan abai. Saya baca, karena itu harus lebih teliti kita memperhatikan apa yang telah kita dengar, supaya kita jangan hanyut di bawah arus. Ya, sekali lagi, karena itu harus lebih teliti kita memperhatikan apa yang telah kita dengar, supaya kita jangan hanyut di bawah arus. Apa yang saudara pernah dengar, tentu dari firman Allah, harus diperhatikan. Harus diperhatikan tentang firman Allah, tentang pelajaran-pelajaran Tuhan, tentang kebenaran, itu harus diperhatikan. Surat Ibrani isinya tentang pelajaran. Pelajaran itu harus diperhatikan, jangan abai. Kadang-kadang ada orang cuman ya gampang lah. Enggak, saudara. Saya lihat di teks Yunaninya, oleh sebab itu seharusnya kita lebih lagi. Kata lebih lagi itu dari kata perisoteros, lebih lagi, lebih melimpah lagi, lebih lagi memberikan perhatian terhadap hal-hal yang telah didengar. Ya, oleh sebab itu dia tauto. Nah, dia tauto, dei itu seharusnya, perisoteros. Nah, oleh sebab itu seharusnya atau harus, itu satu perintah, harus kita lebih lagi memperhatikan, kita lebih lagi memberikan perhatian terhadap hal-hal yang telah didengar. Perhatikan, supaya kita tidak hanyut, mepote parorum omen, supaya kita tidak hanyut. Itu saudara, ya kita lihat. Judulnya kita jangan mengabaikan. Jangan abai. Pernah enggak saudara mengabaikan sesuatu? Menganggap enteng, sudahlah. Biarin sajalah, enggak apa-apalah. Pernah enggak saudara mengabaikan? Ada orang, dia lupa, dia lalai atau dia abai. Kompornya
belum dimatikan. Diabai. Saudara, waktu diabai karena kompornya belum dimatikan, lalu apa yang jadi? Dia rugi, kebakar. Saudara, kadang-kadang lalai itu seperti itu. Jadi jangan anggap enteng. Banyak orang mengabaikan hidup ini. Ya sudahlah. Ya sudah, kalau cuman urusan duniawi ya udah. Itu kecil. Tapi kalau urusan kekekalan lain, saudara. Urusan kekekalan itu bahaya. Bahaya. Kalau abai itu bahaya. Celaka besar. Celaka besar. Masuk zaman antikris aja itu celaka besar. Apalagi masuk api neraka. Ini yang dipikirkan oleh Rasul dalam menulisnya. Coba perhatikan lagi. Jangan anggap semua ringan. Ya udahlah. Ada orang nganggap ringan pelayanan. Ada orang nganggap ringan ibadah. Ada orang nganggap ringan persekutuan dengan Tuhan. Ya udahlah, gampang, itu nanti gampang. Kenapa? Aduh gampang lah nanti. Yang kita jalan-jalan dulu gampang ibadah. Saudara, jangan menganggap ringan segala sesuatu, terutama yang berhubungan dengan kekekalan. Seperti ibadah, doa, persekutuan saudara dengan Tuhan. Jangan dianggap ringan. Kadang-kadang kita menomorduakan. Ya udah ini nomornya. Tidak saudara, gak boleh. Ini penting sekali. Ini penting, sungguh penting saudara. Kadang kalau lalai atau sedikit saja telat, saudara, sedikit telat, dah celaka. Ya, kita lihat. Ayat ini dimulai dengan kata oleh karena itu atau karena itu. Saudara, oleh karena itu. Berarti kita lihat hal-hal yang di atasnya oleh karena itu. Kita sudah banyak mendengar kebenaran firman. Oleh karena itu harus kita teliti memperhatikan apa yang kita dengar. Saudara sudah banyak mendengar firman Allah. Sudah. Mungkin saudara dari kecil, dari anak sekolah minggu, sudah mendengar firman Allah. Sudah banyak mendengar firman. Dan saudara, sekarang Rasul menyuruh kita lebih memperhatikan lagi, lebih perhatian lagi, lebih teliti lagi. Apa yang kita sudah dengar, selidiki lebih teliti lagi, perhatikan lebih teliti lagi. Ada orang saudara kalau siap firman, dia baca ayatnya itu sampai 50 kali. Si Morgan kalau nggak salah namanya. Saudara, 50 kali dia baca. 50 kali supaya menemukan sesuatu. Teliti lagi, lebih teliti lagi. Dia minta kepada Tuhan. Terlebih tentang keselamatan kita bersama. Terutama tentang keselamatan kita, saudara. Coba dilihat, diperhatikan. Perlu diperhatikan supaya tidak hanyut. Jangan abai. Saudaraku, jangan abai. Mari kita lihat lagi dengan baik-baik. Sekarang ini saudara banyak hal. Penipuan-penipuan, ajaran-ajaran yang menyimpang. Oh banyak saudara, banyak sekali. Munculnya agama-agama baru. Saudara kalau nggak meneliti lagi, saudara juga bahaya. Sekarang banyak sih ajaran-ajaran yang campuran, segala macam saudara. Bahkan kita perlu lihat lagi dengan baik-baik. Nah, Rasul mengatakan, atau Rasul Paulus atau penulis ini mengatakan harus. Makanya tadi saya katakan seharusnya. Karena itu harus lebih teliti, harus. Kata harus itu dei, harus. Saudara, harus. Di dalam surat Ibrani ada banyak kata harus, dei itu, harus. Ada banyak. Saya lihat misalnya Ibrani 11 ayat yang ke-6, itu juga ada kata harus di situ. Ya,
Sebab apa? Sebab ini penekanannya memangnya kuat sekali di sini. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada. Ia harus percaya bahwa Allah ada. Dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya. Kalau saudara datang kepada Tuhan, saudara harus percaya bahwa Allah ada. Dia memberikan upah. Harus. Ini juga harus, saudara. Demikian juga ayat ini harus perhatikan baik-baik. Harus dengan teliti perhatikan. Bahkan katanya bukan sekedar harus lebih teliti saja, tetapi lebih banyak lagi. Bahkan lebih banyak lagi. Artinya lebih sungguh-sungguh lagi. Lebih sungguh-sungguh lagi meneliti. Lebih banyak lagi meneliti. Itu, saudara. Lebih banyak lagi. Lebih banyak lagi waktu yang harus disediakan untuk meneliti. Lebih banyak lagi waktu untuk bersekutu dengan Tuhan. Sekarang Tuhan sediakan teknologi yang canggih, yang luar biasa, supaya kita punya banyak waktu untuk bersekutu dengan Tuhan. Saudara boleh pakai semua. Dan waktu yang ada kita pakai untuk Tuhan. Saudara, itu yang ada. Terjemahan baru mengatakan harus lebih teliti memperhatikan. Lebih teliti. Yunani mengatakan prosekein. Lebih dekat lagi. Memegangnya dengan, atau lebih dekat lagi, atau memegangnya dengan benar-benar. Pegang dengan benar-benar. Sekarang kita punya kebenaran yang setelah saudara terima. Paulus mengatakan kebenaran yang aku ajarkan kepadamu. Pegang baik-baik itu, pegang teguh-teguh, saudara. Saudara sudah dengar firman Allah, pegang teguh-teguh firman Tuhan itu. Memegangnya dengan benar. Proskein itu digambarkan seperti kapal yang melemparkan jangkarnya ke daratan. Jangkar itu mencengkram kuat. Lalu kapal itu dibawa ke sana. Perhatikan baik-baik. Artinya, perhatikan saudara punya jangkar, ya. Jangkar itu biasanya jangkar pengharapan itu, perhatikan. Lalu dilemparkan ke pelabuhan. Dan dia cengkram dan itu kapal itu ada. Supaya tidak hanyut. Kalau tidak ada jangkar, tidak ada sauh, maka kapal itu akan hanyut kemana? Pernah saudara hanyut? Mungkin saudara ada yang pernah. Saya pernah saudara berenang di laut, hanyut. Untung ditolong orang. Hanyut di bawah arus. Itu kapal. Harus ada jangkar. Jangkar itu adalah pengharapan. Paulus juga bicara kepada surat Ibrani. Pengharapan kita adalah sauh yang kuat. 2 Petrus 1 ayat 19. Dengan demikian kami makin diteguhkan oleh firman yang telah disampaikan oleh para nabi. Alangkah baiknya kalau kamu memperhatikannya. Sama seperti memperhatikan pelita yang bercahaya di tempat yang gelap sampai fajar menyingsing dan bintang timur terbit bersinar dalam hatimu. Memperhatikan sama seperti memperhatikan pelita yang bercahaya di tempat. Kalau saudara ada di tempat yang gelap, lalu kemudian ada pelita, ada cahaya. Saudara lihat, perhatikan. Memperhatikan terang, memperhatikan cahaya yang ada di tempat gelap. Ya, kita lihat apa yang diterangkan oleh pelita itu. Kalau pelita itu tidak memberi penerangan, kita tidak tahu. Kita butuh pelita untuk menerangkan jalan kita, untuk menerangkan semua. Firman Tuhan adalah pelita bagi kaki kita untuk menerangkan. Dan kita memperhatikan pelita itu dengan jelas. Saudara, itu yang dikatakan prosekein. Jadi memperhatikan dengan jelas. Terus diperhatikan. Dan memberikan perhatian kita. Memperhatikan apa yang kita dengar. Memperhatikan apa yang telah saudara dengar. Tadi saya katakan saudara dengar apa? Banyak yang kita dengar. Banyak yang saudara dengar.
Sejak kita bangun tidur sampai tidur lagi saudara, kita banyak mendengar. Bangun tidur saudara dengar sesuatu. Saudara mau tidur saudara dengar sesuatu. Ada yang mendengar berita dari dunia, peristiwa-peristiwa yang terjadi di dunia, gejolak-gejolaknya saudara. Mendengar kabar peperangan saudara. Ya, mendengar kabar peperangan. Kalau kita lihat saudara, mau perang rasa-rasanya sudah saling hangat saudara. Dari Cina, Taiwan, Korea Utara, Rusia, Amerika, Ukraina saudara, mulai Malaysia, terus apalagi macam-macam saudara. Tuh, dengar kabar peperangan. Saudara, perhatikan apa yang kita dengar. Tapi kalau kita mendengar yang ada di dunia ini, membuat hati kita kecil, membuat kita jadi takut saudara. Gejolak ekonomi, melihat negara bangkrut, melihat apapun yang terjadi, penyakit, wabah dan macam-macam, membuat hati kecil. Harga-harga yang naik membuat kita jadi meratap dunia. Mendengar firman Allah. Apa yang kita dengar selain dengan berita dunia? Mendengar firman Allah. Dengar suara Allah. Kita mendengar suara Allah, saudara. Suara Allah kita dengar. Kita buka telinga kita buka hati kita dengar suara Allah. Tentang apa? Tentang rencana Allah. Tentang kekekalan, rencana kekekalan Allah. Tentang Allah bagaimana punya rencana yang kekal dari zaman ke zaman. Tentang apa rencana Allah di dalam diri gereja. Bagaimana Allah sedang membangun gereja. Bagaimana Allah hendak membangkitkan gereja. Bagaimana Allah hendak melakukan sesuatu dengan gereja. Rencana Allah dalam gereja. Kemudian kita mendengar janji-janji Allah. Kita mendengar pengharapan yang kekal. Sudah perhatikan janji Allah. Semua perhatikan. Kita memperhatikan apa yang kita dengar. Saudara, kita punya telinga untuk mendengar. Kita punya telinga untuk mendengar, saudara. Supaya kita jangan hanyut. Mengapa kita perlu memperhatikan kebenaran firman Tuhan? Supaya saudara jangan hanyut. Saudara tahu hanyut? Dibawa. Hanyut. Kapal yang tidak bawa jangkar, biasanya sih jarang, saudara. Kapal itu pasti ada jangkar. Itu kapalnya akan dihanyutkan. Hanyut. Dalam teks Yunani, hanyut itu pararhueo, itu artinya seperti kehilangan pijakan. Orang kalau kehilangan pijakan itu limbung, saudara, limbung. Kalau kapal nggak punya sesuatu, saudara, dia tiba-tiba hanyut. Hanyut itu seperti orang yang kehilangan pijakan. Tidak ada pijakan di jalan. Atau seperti orang tergelincir, saudara. Nah, itu hanyut di bawah. Digambarkan seperti kapal yang hanyut. Karena kehilangan jangkar, saudara. Kapal yang hanyut di bawah arus. Atau aliran sungai yang mengalir, yang tidak ada pada tempatnya. Parahweo itu artinya bisa benih yang jatuh di tempat yang salah. Kalau kita lempar benih di tempat yang salah, atau kita ngelihat kapal yang di bawah hanyut, saudara. Pada saat kita ada di bawah hanyut oleh apa? Banjir bandang. Kalau saudara lihat musim hujan yang besar, ada banjir bandang. Semua dihanyutkan, rumah dibawa. Mobil dibawa hanyut. Kemudian ada orang gak kuat, tak bertahan, dibawa lagi hanyut sampai mati. Banjir besar, bandang. Tsunami itu, saudara. Kemudian ada banjir, ada apa macam-macam, saudara. Itu dia punya arus kuat, ya.
habis semua saudara. Rumah habis, hanyut semua, hanyut. Mobil-mobil hanyut semua saudara. Mengerikan. Seperti itu saudara kapal bawa hanyut. Supaya kita jangan dibawa hanyut oleh banjir, badai. Dunia ini lagi dipenuhi oleh banjir. Dunia ini lagi dilimpahi oleh segala macam jenis banjir. Dia akan membawa hanyut. Saudara lihat, banjir hoax, banjir berita, banjir macam-macam. Dan itu akan menyeret kita. Hanyut bisa terjadi karena tidak sadar. Orangnya tidak sadar. Tahu-tahu udah jauh dari jalan Tuhan. Saat memperhatikan, coba saudara sambil mendengar firman, saudara merenungkan. Apakah saya sudah jauh dari jalan Tuhan? Saudara, jauh dari jalan Tuhan. Nyanyian mengatakan, dulu saya jauh dari jalan Tuhan. Sekarang dekat, tapi jangan jauh lagi saudara. Untuk kembali membutuhkan perjuangan besar untuk kembali. Seringkali kalau kapal sudah jauh di bawah arus, dia untuk balik lagi perjuangan besar. Dia harus banting setir, dia harus buat perjuangan besar. Kadangkala kapal itu hancur. Kadang-kadang kapal itu hancur. Saudara, kapal hidup ini hancur. Saudaraku, jangan dibawa arus. Jangan dibawa arus dunia. Kita jalan. Ada yang bertanya, mungkinkah keselamatan bisa hilang? Kalau hanyut, bisa mati. Kalau di bawah hanyut, bisa celaka, bisa binasa, bisa mati. Saudara, mungkinkah keselamatan bisa hilang? Keselamatan datang dari iman. Keselamatan itu iman kepada Tuhan. Dari iman. Kalau seseorang imannya itu merosot habis, merosotnya habis, dia tidak percaya Yesus. Kalau iman orang itu merosot habis, sudah, dia nggak percaya Yesus. Aduh, buktinya apa? Dia nggak mau ibadah. Orang yang nggak ibadah itu, saudara, dia tidak percaya Yesus. Orang yang tidak pernah ibadah, orang itu tidak percaya Yesus. Bilang, saya percaya Yesus. Pokoknya saya percaya Yesus. Tapi dia tidak ibadah. Bohong. Bagaimana mungkin dia percaya Yesus? Padahal dia tidak berbakti kepada Tuhan. Kalau iman itu merosot, otomatis tidak percaya kepada Tuhan. Kalau tidak percaya kepada Tuhan, artinya apa? Keselamatan apa? Ya, keselamatannya dia hilang. Dia tidak dapat keselamatan lagi. Sebab keselamatan hanya ada dalam Yesus. Kalau orang tidak percaya kepada Yesus, tentu tidak ada keselamatan. Saudara, sebab itu jangan abai. Ada orang mengatakan, keselamatan tidak bisa hilang keselamatannya. Bagaimana mungkin hilang? Iya, tapi iman saudara yang hilang. Keselamatan mungkin tidak hilang, tapi iman saudara hilang. Kalau iman saudara hilang, otomatis saudara tidak percaya Yesus. Kalau tidak percaya Yesus, otomatis tidak diselamatkan. Sebab itu jangan kita abai. Ya, jangan abai, jangan lalai. Dengan keselamatan yang Tuhan sudah berikan, jangan abai. Kita sudah menerima sekarang ini. Kita harus pelihara keselamatan itu. Pelihara. Mengabaikan adalah dosa zaman sekarang. Kadang-kadang orang-orang, ya sudahlah, abai, saudara. Mengabaikan beda dengan menolak. Kalau menolak bilang, saya nggak mau. Tapi kalau mengabaikan, biarin aja lah. Tapi nggak dijalankan. Itu namanya mengabaikan. Mengabaikan adalah dosa zaman sekarang. Dibiarin, sudahlah, biarin aja. Sudahlah, biarkan saja. Akhirnya, saudara,
Abai. Jadi mengabaikan adalah dosa zaman sekarang. Bukan menentang. Iya, tapi ditinggalin aja, digeletakkan itu. Bukan menolak, tapi membiarkannya. Sehingga kapal keselamatan itu hanyut. Kalau diabai semua, maka keselamatannya itu hilang. Jangan biarkan jangkar harapan kita tidak dilemparkan ke pelabuhan. Saudara, orang yang mengabaikan, itu makanya saya katakan mengabaikan itu bisa menghanyut. Artinya membiarkan. Udahlah, dibiarin aja. Atau juga ada orang zaman sekarang suka bilang mengalir. Karena saya nggak suka dengan kata-kata itu, saudara. Mengalir itu artinya ikut arus. Mengalir aja itu namanya ikut arus. Nah, itu bisa hanyut. Jangan kita ini, saudara, membiarkan semua. Jangan dibiarkan. Orang yang membiarkan itu nanti lama-lama bisa hanyut. Kita harus hadapi. Ada satu kisah ilustrasi yang saya berikan, saudara, seorang peternakan, saudara. Dia punya tanah peternakan. Yang besar. Orang kaya ini dia punya peternakan tanah yang besar. Dia mati, suatu waktu dia mati, lalu dia meninggalkan surat wasiat. Surat wasiatnya ditulis, diberikan kepada notaris, isi surat wasiatnya, peternakan yang besar ini saya persembahkan, saya berikan kepada setan. Dia bilang begitu. Nah, lalu notaris lihat semua, lalu mereka berunding bagaimana caranya memberikan peternakan ini kepada setan. Karena kita tidak tahu setan itu bagaimana. Tiba-tiba salah seorang yang ada di sana berkata, ya sudah, biarkan aja. Dengan membiarkan tanah itu nggak diurus, itu sama juga kita memberikan kepada setan. Lalu tanah itu dibiarkan, nggak diurus, dibiarkan saja. Setelah dibiarkan tanah itu, tiba-tiba dari tanah itu muncul ada lalang, rumput-rumput liar, semua yang ada. Sampai tanah itu jadi bau busuk. Orang lihat ini tanah yang dipersembahkan kepada setan. Membiarkan itu sama juga menyerahkan kepada setan. Kalau kita punya kapal, dibiarkan, itu sama juga di arus datang, dihanyutkan, hilang. Saudara, kita tidak boleh membiarkan hidup kita udahlah, ngikut aja. Udahlah, jalan saja. Enggak. Kita percaya pada Tuhan. Walaupun kita bilang jalan saja, maksud kita jalan saja, itu harus kita percaya kepada Tuhan. Bukan ngikutin apa kata dunia ini. Kapal yang hanyut tidak ada bedanya seperti sepotong kayu. Gak ada. Oh, ini kapal, tapi kapal itu hanyut. Nggak ada bedanya seperti sepotong kayu. Atau seperti daun mengambang di air. Atau seperti ikan yang mati mengambang. Sudah lihat? Kalau ikan yang mati itu ke bawah arus. Ikan yang hidup, apalagi ikan salmon, saudara, dia melawan arus. Ya. Jangan biarkan diri kita dihanyutkan oleh arus dunia ini. Yang makin lama makin besar. Kita harus berani melawan arus yang ada. Seseorang cukup tidak melakukan apapun. Gak usah lakukan apapun. Maka ia akan mengambang dan hanyut. Maka dia akan mengambang. Demikian juga jika kita tidak memperhatikan firman Tuhan. Kalau saudara tidak akan memperhatikan firman Tuhan dengan baik, maka arus dunia akan menghanyutkan saudara. Dan tanpa saudara sadari, saudara akan jauh dari jalan Tuhan.
Saudara akan jauh dari firman Tuhan. Saudara akan jauh. Kita harus mengarahkan kapal hidup kita. Kadang-kadang kita harus pegang kendali kemudi kita baik-baik untuk tetap terarah kepada Tuhan. Jalan hidup kita itu bukan apa katanya nanti, tapi kita fokuskan, kita arahkan seperti seorang nakoda yang melihat baik-baik jalan itu dan dia bawa arahnya kepada Tuhan. Saudara, dengan saya harus mengarahkan hidup saudara, keluarga saudara kepada Tuhan. Kendalikan, jangan bilang nanti juga dia ngerti sendiri. Tidak. Bawa kepada Tuhan. Bawa kepada Tuhan. Ada orang mengatakan 6 hal yang membuat orang bisa jauh dari Tuhan. Ada hal yang membuat orang jauh dari Tuhan. Yang pertama, kalau orang itu gak serius memahami firman Tuhan. Ada orang-orang yang tidak serius sungguh-sungguh. Dalam Alkitab saya rasa Abinadab tidak serius di dalam menjaga, memelihara tabut Tuhan. Karena hidupnya dia tidak mengalami berkat Tuhan. Beda dengan Obed Edom. Dia mengalami berkat Tuhan walaupun cuma 3 bulan tabut di rumahnya. Tidak serius untuk memahami firman Allah. Tidak serius untuk ibadah. Tidak serius. Saudara sudah harus serius dalam beribadah. Apalagi ini saudara yang online. Saudara yang online sedang mendengar firman Tuhan sambil saudara apa? Sambil saudara sedang apa? Saya harap saudara sambil saudara menyimak baik-baik karena ini adalah ibadah kita. Saudara duduk, dengar baik-baik. Saudara siap baik-baik. Saudara itu yang ada serius di dalam mendengarnya. Ada orang saudara waktu dengar ibadah online, dia seperti dengar ibadah dalam gereja. Dia mandi, dia pakai baju bagus, dia pakai sepatu, dia duduk mendengarkan pendetanya khotbah di televisi. Dia ibadah, dia nyanyi. Ya. Apa yang membuat orang jauh dari Tuhan? Pertama, gak serius dengan Tuhan. Saudara harus serius dengan Tuhan. Yang kedua, terlalu asik dengan kepentingan duniawinya. Dengan urusan-urusan duniawinya. Dengan urusan-urusan sekolahnya. Dengan urusan-urusan pekerjaannya. Bisnisnya dan apapun. Dia tidak atau dia lupa dengan hal sorgawi. Orang itu jauh, saudara, pasti ada jauh. Yang ketiga, ada banyak hal-hal yang mati dalam hidupnya. Kemerosotan iman, kelihatan sudah ada banyak yang baik itu mulai mati. Yang keempat, orang ini asik membicarakan berita dunia daripada kekekalan. Ya, berita-berita yang ada. Yang kelima, kehilangan kepekaan akan Tuhan, akan suara Tuhan. Dia sudah tidak peka lagi. Yang keenam, gaya hidupnya sudah beda. Dia sudah seperti orang-orang yang binasa, saudara. Itu yang ada. Tetapi kita harus lihat. Jadi saudara, dunia ini sekarang bergejolak macam-macam. Kita harus lebih ngerti firman Tuhan supaya kita jangan hanyut dibawa. Saudara, jangan saudara hanyut dibawa kemana-mana, tapi sudah tetap ada di dalam jalan Tuhan. Saudara, kalau saudara menemukan diri saudara mencintai kesenangan lebih dari doa-doa saudara, jika Anda menemukan diri Anda mencintai kesenangan lebih dari doa-doa Anda, buku apapun yang lebih baik daripada Alkitab, rumah apapun yang lebih baik daripada rumah Tuhan, meja apapun yang lebih baik dari meja Tuhan, siapapun yang dianggap lebih baik daripada Kristus, hati-hati, waspada. Kalau di dalam diri kita mencintai kesenangan yang ada, kesenangan lebih daripada doa.
Kita lebih mencintai hiburan, lebih cintai tontonan, lebih mencintai yang lain daripada doa. Saudara, hati-hati. Kalau ada orang, saudara, dia mencintai buku lebih daripada Alkitab, hati-hati. Kalau ada orang, saudara, dia lebih mencintai rumah daripada rumah Tuhan, hati-hati. Kalau ada orang mencintai meja makan atau apapun lebih daripada meja Tuhan, hati-hati. Pokoknya siapapun yang lebih baik, siapapun yang dianggap lebih baik daripada Kristus, atau apapun yang dianggap lebih baik daripada Kristus, hati-hati. Saudara sudah jauh dari Kristus. Saudara sudah tidak mencintai Kristus lagi. Saudara, sebab orang yang mencintai Kristus adalah dia menganggap Kristus segala-galanya. Pertemuan dengan Yesus jauh lebih indah daripada pertemuan dengan yang lain. Membaca surat cinta Yesus lebih indah daripada membaca novel yang ada. Pergi ke rumah kekasih kita, Tuhan Yesus, lebih indah daripada rumah apapun. Makan bersama dengan Tuhan yang dicintai lebih indah dengan makan dengan orang kaya siapapun. Segala-galanya yang dicintai. Kalau kita tidak seperti itu, maka kita tidak mencintai Yesus. Kalau saudara tidak mencintai Yesus, hati-hati. Jangan-jangan saudara sudah hanyut. Jangan-jangan sudah hanyut. Sebab itu waspadalah. Perhatikanlah. Jangan sampai kita hanyut. Dihanyutkan oleh apa? Banyak, saudara. Saudara, kalau ada orang atau berita atau apapun yang membuat saudara keluar dari jalan Tuhan, hati-hati. Datanglah lagi kepada Tuhan. Kapal hidup saudara, saudara pegang lagi kendalinya, setirnya. Arahkan lagi pada Yesus. Balik, arahkan pada Yesus. Sampai saudara bisa terus lurus di jalan Tuhan. Terus lurus di jalan Tuhan. Saudara ada di sana. Jangan dihanyutkan. Jadi ayat ini bilang, karena itu harus lebih teliti kita memperhatikan apa yang telah kita dengar. Perhatikan baik-baik. Supaya kita jangan hanyut di bawah arus. Supaya kita jangan hanyut di bawah arus. Saudara, kita harus ingat baik-baik. Kita akan menyanyikan satu nyanyian. Peganglah tanganku Roh Kudus setiap hari. Peganglah tanganku Roh Kudus tiap hari, tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku kepada segala kebenaran, agar ku tidak tersesat, mengikuti jalan-Mu. Tanganku Roh Kudus setiap hari,
Ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku kepada segala kebenaran, agar ku tidak tersesat mengikuti jalan-Mu, agar ku tidak tersesat mengikuti jalan-Mu. Bapa dalam sorga, kami memerlukan Roh Kudus. Peganglah tangan kami ya Roh Kudus, untuk kami jalan di dalam jalan Engkau, dalam jalan kebenaran-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan, Engkaulah Tuhan kami. Pimpin kami Tuhan, tanamkan firman-Mu di dalam diri anak-anak-Mu, supaya umat-Mu mengerti firman-Mu. Banyak yang mau menghanyutkan, banyak yang mau menghanyutkan, tetapi tolong kami supaya kami tidak hanyut oleh perkara-perkara yang ada. Terima kasih Roh Kudus, terpujilah akan nama-Mu. Bicaralah bagi kami semua ya Tuhan, supaya kami hidup dalam terang-Mu. Terima kasih Yesus. Ya Tuhan, tanamkan dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Saudaraku yang kekasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biarlah Tuhan menyertai saudara semua, memberkati saudara sekalian, memberkati kehidupan saudara dalam banyak hal, dalam pekerjaan, dalam sekolah, dalam apapun. Tuhan Yesus berkati semua anak-anak-Mu. Terima kasih Roh Kudus. Biar kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa dan persekutuan dalam Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai sekarang sampai selama-lamanya. Demi nama Tuhan Yesus. Amin. Menang besar di pihak kita. Menang besar di pihakku. Menang besar di pihakku. Tuhan peranggantiku, ku berdiam juga. Menang besar di pihakku. Menang besar di pihakku. Menang besar di pihakku. Tuhan peranggantiku, ku berdiam juga. Menang besar di pihakku. Menang besar di pihakku. Menang besar di pihakku. Tuhan memberkati saudara sekalian. Amin.